Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Thaibah dengan NIM 1212020 Saya mahasiswi jurusan Pendidikan Agama Islam kelas G akan mempresentasikan materi berkaitan dengan sosialisasi di sekolah, di mana tugas ini adalah tugas untuk memenuhi ujian tengah semester pada mata kuliah Sosiologi Pendidikan. Baik, yang pertama yang akan saya bahas itu berkaitan dengan apa sih sosialisasi itu. Nah, perlu kita ketahui bahwasanya memang ketika mendengar kata sosialisasi itu sudah tidak asing lagi di telinga kita. Tapi sebetulnya apa sih definisi dari sosialisasi menurut para ahli gitu? Umumnya kita mengetahui bahwa sosialisasi itu adalah proses penyampaian informasi ataupun interaksi yang dilakukan oleh satu orang kepada banyak orang. Tapi sebetulnya secara psikologis sosialisasi itu berkaitan dengan sikap, kemudian ide, kemudian juga nilai kepribadian. Nah, selanjutnya jika dilihat dari aspek sosiologis, sosialisasi itu berarti belajar untuk menyesuaikan diri dengan tradisi ataupun kecakapan kelompok yang ada di masyarakat. Nah, menurut salah seorang ahli, namanya itu Kim Bal-yong, sebagaimana dikutip oleh Gunawan dalam bukunya Sosiologi Pendidikan, mengatakan bahwa sosialisasi itu adalah hubungan interaktif untuk mempelajari kebutuhan sosial dan kultural yang mana menjadikan seseorang itu nantinya sebagai anggota masyarakat. Nah, dari definisi-definisi tadi bisa kita simpulkan bahwasanya sosialisasi di sekolah itu berarti proses seorang anak belajar untuk menjadi seorang anggota yang nantinya akan berpartisipasi dalam masyarakat. Nah, sosialisasi di sekolah ini merupakan suatu proses pembelajaran dan tentunya melibatkan individu untuk beradaptasi terhadap norma-norma ataupun nilai-nilai, dan tentunya ada di sana dinamika sosial juga, teman-teman. Dari kesimpulan yang tadi kita ambil, dapat kita tarik 3 poin utama yang mencirikan adanya aktivitas di dalam sosialisasi itu. Apa saja aktivitas dalam proses sosialisasi? Pertama, tadi adanya proses perubahan tingkah laku, berarti di sana ada proses pembelajaran gitu. Kemudian ada pengalaman mental, dan yang terakhir ada penyesuaian diri. Nah, penyesuaian diri di sini berarti seseorang beradaptasi atau menyesuaikan diri dengan lingkungannya, begitu. Lalu, mengapa kajian mengenai sosialisasi di sekolah ini dianggap perlu untuk kita bahas? Tentunya sosialisasi di sekolah ini memiliki peranan penting dalam menyiapkan peserta didik nantinya untuk terjun di masyarakat. Nah, karena saking pentingnya tadi, maka peranan sosialisasi ini bisa kita katakan sebagai pertama sarana pelestarian, kemudian sosialisasi juga sebagai sarana penyebar luasan, dan yang paling penting yaitu sarana untuk pewarisan nilai-nilai serta norma-norma sosial, begitu. Nah, kita ketahui juga bahwasanya sebagai seorang manusia, kita itu adalah makhluk sosial, artinya kita tidak bisa hidup sendiri. Nah, maka sosialisasi itu sangat dibutuhkan
untuk kita bertahan hidup di masyarakat begitu, agar kita bisa berinteraksi dengan anggota masyarakat yang lain. Nah, secara spesifik peranan dari sosialisasi itu dapat dideskripsikan pertama tadi sebagai tempat individu memperoleh identitas diri. Kemudian sosialisasi juga memungkinkan seseorang untuk mengembangkan potensi dirinya yang berkaitan dengan sisi sosial kemanusiaan. Kemudian yang terakhir yaitu peran sosialisasi itu adalah tidak lain yaitu sebagai kebutuhan individu untuk bertahan dan berkembang di lingkungan masyarakat. Nah, tapi tadi kan ada 3 aktivitas utama dalam sosialisasi. Tentunya di sana ada penyesuaian diri. Nah, berarti di dalam penyesuaian diri ini akan ditemukan kemudahan serta kesulitan begitu. Nah, lalu apa sih kesulitan dalam sosialisasi di sekolah ini? Nah, karena kita sebagai manusia itu merupakan makhluk yang diciptakan secara unik begitu. Maka kesulitan pertama yang dihadapi ketika proses sosialisasi itu berasal dari dalam diri manusia itu sendiri, dari hakikat manusia yang berbeda-berbeda begitu. Nah, atau bisa kita katakan sifat dasar manusia begitu. Nah, lalu kesulitan apa lagi? Nah, tadi kan berasal dari dalam diri, sekarang itu berasal dari luar atau kita katakan sebagai lingkungan. Nah, lingkungan ini juga bermacam-macam gitu. Ada dimulai dari lingkungan pranatal atau lingkungan dalam kandungan. Artinya di sini seperti ini. Contohnya seorang ibu mengidap beberapa penyakit, misalkan ada diabetes, begitu kanker. Nah, tentunya nanti juga akan mempengaruhi perilaku bayi yang nantinya lahir begitu. Nah, selanjutnya ada lingkungan luar begitu. Lingkungan luar ini meliputi kondisi-kondisi di sekitar individu dan tentunya kesulitan-kesulitan juga itu dipengaruhi oleh motivasi gitu atau dorongan-dorongan kekuatan-kekuatan yang berasal dari dalam diri individu untuk bergerak melakukan suatu hal. Nah, ada juga yang mengatakan bahwasanya faktor-faktor penghambat proses sosialisasi itu ataupun kesulitan dalam proses sosialisasi itu disebabkan karena adanya kesulitan dalam komunikasi, adanya pola kelakuan yang berbeda-beda ataupun bertentangan, dan adanya perubahan-perubahan dalam masyarakat seperti sekarang pada masa ini ada yang namanya perubahan global ataupun modernisasi begitu. Selain modernisasi ada juga industrialisasi dan urbanisasi atau perpindahan suatu masyarakat ke lingkungan lain begitu. Jadi bisa kita simpulkan bahwasanya ketika fungsi sosialisasi itu mengarahkan seseorang atau kelompok untuk berperan sesuai dengan statusnya dalam masyarakat, contohnya seperti ini. Apabila seorang murid di sekolah itu dituntut untuk berperan secara ideal menurut statusnya seperti mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru, mematuhi tata tertib sekolah. Nah, apabila peran ideal siswa tersebut tidak dilaksanakan dengan baik, maka di sanalah proses sosialisasi mengalami kesulitan ataupun hambatan, begitu. Jadi, dari berbagai uraian yang tadi sudah saya jelaskan, bisa disimpulkan bahwa sederhananya sosialisasi di sekolah itu adalah proses pembelajaran yang di dalamnya meliputi 3 aspek utama, yaitu pembelajaran itu sendiri, kemudian pengalaman mental, dan penyesuaian diri.
penyesuaian diri ini berguna untuk mempersiapkan diri seorang siswa untuk nantinya berpartisipasi di lingkungan masyarakat. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.